sangat baik untuk kami menikmati kasih-Mu yang Kau alirkan dari surga. Pada saat ini Kau curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah, mengalir melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Berkati pemberitaan firman ini, berkati seluruh umat-umat-Mu, kekasih jiwa-Mu, berkati bangsa dan negara Indonesia yang dalam rencana Allah, rancangan-Mu akan Kau genapi untuk bangsa kami ini. Dan kami percaya apapun yang terjadi di dunia ini, semuanya sudah tertulis dalam kitab suci ini. Terima kasih Bapa, para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan, kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna. Tidak ada cacat celahnya kasih Allah itu. Dan kasih Allah itu memberikan suatu pengharapan bagi umat manusia. Kasih Allah itu memberikan kehidupan manusia itu kesempatan untuk hidup di hadapannya, itu hidup yang diperkenan oleh Dia. Kasih Allah yang sempurna juga menghidupkan sekalipun orang itu sudah mati, baik mati secara rohani maupun mati secara jasmani. Kita akan mendengarkan firman ini di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat dulu. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu adalah sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya terus, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semuanya juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Terima kasih, sampai di situ dulu. Kasih Allah yang sempurna, saudara. Di saat Adam dan Hawa itu menikmati kasih Allah yang sempurna, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit dalam hidupnya. Tetapi setelah Adam dan Hawa, secara khusus Hawa yang saat itu makan buah larangan, seluruh buah-buah boleh dimakan, tetapi satu, di tengah-tengah taman itu ada buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu raba, jangan kamu petik dan dimakan. Dan satunya itu buah kehidupan. Buah pohon kehidupan itu ada di tengah-tengahnya itu. Kalau orang itu makan buah itu, tidak mati untuk selamanya. Yang satu buah itu. Setelah Hawa itu melanggar dan Adam mengikuti, maka jiwanya mulai tergores. Jiwanya Adam dan Hawa sudah tidak seperti semula di saat kasih Allah yang sempurna itu.
diikuti perintah-perintahmu. Mereka ada damai sejahtera, mereka sangat menanti-nantikan kehadiran Allah. Tetapi saat Hawa dan Adam itu melanggar titah Tuhan, mereka ketakutan menghadapi hadirnya Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan mereka bersembunyi. Mereka membuat pakaian dari daun aram, ara, dibuat menjadi pakaian. Itu usahanya untuk menutupi segala pelanggaran-pelanggaran. Tetapi sebelum manusia itu diusir dari Taman Eden, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Artinya kasih Allah yang sempurna itu menutup segala cacat celah, segala pelanggaran umat ini. Ular yang membujuk Hawa mendapatkan kutukan. Dengan perutmu kau akan berjalan dan debu tanah menjadi makanan. Sementara perempuan, kamu akan bersusah payah di saat mengandung dan melahirkan jawabannya. Itu sampai sekarang. Laki-laki, kamu akan berpeluh, berkeringat, mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Setelah itu manusia diusir dari Taman Eden. Dan sejak saat itu pintu Taman Eden itu dijaga oleh 2 kerub dengan pedang yang menyambar-nyambar sampai sekarang ini. Nah saudara, untuk memulihkan sukacita umat manusia, hadirnya Tuhan datang di tengah-tengah hidupnya. Kasih Allah yang sempurna. Kita akan membaca di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Ini Tuhan itu memulihkan. Manusia itu memiliki kerinduan Allah itu hadir di tengah-tengahnya. Silakan. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Terima kasih. Jadi kasih Allah yang sempurna. Manusia semakin merajalela melakukan pelanggaran-pelanggaran. Firman mengatakan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Kasih karunia Allah itu hidup yang kekal di dalam Kristus. Itu Roma pasal 6 ayat 23. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah kasihnya itu bulat, sempurna, mengasihi ciptaan satu-satunya manusia yang dicipta oleh sesuai dengan gambar teladan Allah sendiri. Dia turun menjadi sama dengan manusia, turun proses untuk lahirnya menjadi manusia. Dia Allah yang maha sempurna, kasihnya juga sempurna, kesempurnaannya. Dia mati disalibkan, ya, mati disalib untuk menghapus dosa-dosa umat manusia yang percaya. Saudara yang percaya kuasa darah Yesus Kristus, dosa-dosa saudara dihapus. Hati, jiwa, roh kita dibersihkan. Sehingga di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 tadi, kamu itu dulu sudah mati, jiwa rohmu itu sudah mati. Artinya hubungan
komunikasi dengan Allah itu sudah putus, sudah mati. Tetapi oleh kematian Yesus Kristus, yang percaya, jiwa rohnya itu bisa nyambung lagi, bisa mengalami damai sejahtera dengan Allah. Amin. Amin. Ini saudara harus yakini. Yang percaya kematian Yesus Kristus, dosanya dihapus. Setelah dihapus, saudara lanjut ini ayat ini. Kembali ke Efesus tadi. Efesus pasal 2. Sekarang ayat yang kelima mulai. Efesus pasal 2 ayat kelima. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, terus? Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Diberi tempat di surga. Setelah dibangkitkan, iman, pengharapan dan kasihnya dibangkitkan, dihidupkan, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, sehingga di saat kita ibadah, di saat kita hidup sehari-hari, selalu merindukan Tuhan itu berserta kita. Amin. Tuhan itu selalu memberkati kita, turun di tengah-tengah keluarga kita. Karena apa? Kuasa darah Yesus Kristus. Haleluya. Nah, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Yang akan datang, Tuhan itu akan ditunjukkan, ini loh kasih karunia-Ku yang melimpah-limpah. Saudara nanti akan merasakan hari-hari yang akan datang itu, kasih Allah yang melimpah-limpah, rahmat-Nya itu akan ditunjukkan untuk kita, dilimpahkan untuk kita dalam Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Terus, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, nanti kalau saudara merasakan kelimpahan kasih karunia Allah, jangan ada yang bermegah bertepuk dada, jangan sombong, jangan congkak, karena semuanya itu kasih karunia Allah yang tadinya sudah mati, tidak ada harapan lagi. Tuh, kalau orang sudah mati kan tidak ada harapan hidup, tidak ada harapan bisa jalan. Tetapi karena kasih karunia kamu dihidupkan, usahamu dihidupkan, masa depanmu hidup. Kalau orang hidup tidak menakut-nakuti, akan menjadi berkat bagi sesama. Ini ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Kasih karunia, anugerah, kasih karunia, pemberian. Itu bukan usahamu, bukan usaha kita, tetapi anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, kamu ditolong, kamu diberkati. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, pemberian kasih Allah yang sempurna itu. Coba renungkan itu ini, renungkan. Kalau firman ini digenapi nanti, saudara akan menikmati. Tapi ingat, itu pemberian, kepercayaan dari Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Jangan ada yang melihat sesamanya itu terus merendahkan, terus sombong, congkak, menganggap sepele terhadap sesama. Justru karena sudah diberikan anugerah untuk memperhatikan orang-orang yang perlu diperhatikan. Ingat baik-baik ini. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam kasih karunia. Kasih karunia Allah yang sempurna. Karena kita ini buatan Allah, dibuat oleh Allah. Yang tadi sudah mati, tidak ada harapan lagi bisa miliki surga. Tapi ayat yang ke-6 tadi katakan, kita ini dihidupkan, dibangkitkan, terus diberi tempat di surga, di bumi ini, supaya melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi pekerjaan yang baik itu kalau saudara itu bisa melakukan nanti, semuanya telah dipersiapkan Tuhan. Kalau saudara suka menolong sesama, yang untuk menolong itu, misalnya saudara suka memberi pertolongan, mungkin berbentuk materi, itu dipersiapkan. Amin. Sangat banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan, baik mengenai kesehatan, mengenai ekonomi dan sebagainya, mengenai pendidikan dan sebagainya. Saudara dipersiapkan. Sebab itu kita akan membaca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, kita ini dulu bukan umat Allah dan tidak dikasihani oleh Tuhan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang dulu hidup di dalam kegelapan, tapi setelah menerima Kristus, menerima terang, sekarang hidup di dalam terangnya Kristus. Sekarang saudara itu mau dijadikan imamat yang rajani. Itu pada akhir zaman ini, saudara. Tuhan itu akan memakai bangsa kafir, umat manusia, selain keturunan Abraham, selain bangsa Israel itu disebut bangsa kafir. Bangsa kafir ini nanti yang menerima Kristus, ditabis, dikuduskan oleh darah Kristus, diperdamaikan dengan pribadi Allah, dimeterai dengan Roh Kudus, itu akan dipakai menjangkau bangsa pilihan Allah yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa kafir itu yang akan dipakai. Amin. Apakah dengan situasi kondisi seperti ini untuk Tuhan memakai kita? Akan diperlengkapi dengan berbagai kasih karunia Allah. Diperlengkapi. Sebab itu kita kembali lagi ke Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 tadi. Galatia 3 ayat yang ke-14 kan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain,
sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Terima kasih. Jadi Yesus Kristus melakukan ini. Yesus Kristus pribadi Allah, kasihnya yang sempurna itu menjalankan, melakukan, menghidupkan manusia yang tidak ada harapan dianugerahi harapan, yang tidak ada kekuatan dianugerahi kekuatan. Kekuatan darah Kristus itu membentuk iman, harap dan kasih dalam pribadi orang itu. Nah sekarang saudara, ayat ini Yesus Kristus melakukan ini, rela dirinya disalibkan supaya apa? Berkat-berkat Allah yang dijanjikan untuk Abraham juga sampai kepada kita bangsa kafir. Ya, sampai pada kita, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9, ayat 8 maksud saya, silakan dibacakan. Ini roh yang telah dijanjikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Jadi ini Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, Roh Kudus ini yang akan memakai saudara, melengkapi saudara. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus. Kita akan membaca dulu di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Itu pertama, hikmat, makrifat, karunia iman, karunia kesembuhan. Ya, Bu, dibacakan dulu karunia-karunia ini supaya ini untuk melengkapi kita. Dalam suratan 1 Korintus itu mengenai karunia-karunia Roh Kudus ini supaya kita ini memiliki pengharapan yang sempurna untuk kita melaju. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ayat 8 itu. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Terus Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. saudara, 9 karunia roh ini akan melengkapi imamat rajani. Hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai pada akhir zaman ini akan dilengkapi karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat. Ingat saudara, ini karunia kepercayaan. Kalau saudara nanti berdoa untuk terjadi mujizat, terjadi kesembuhan ilahi, saudara bisa melihat alam dimensi keempat. Saudara bisa berkata-kata apa yang saudara katakan itu terjadi. Ingat saudara, itu kasih karunia kepercayaan Tuhan. Artinya jangan ada yang memegahkan diri. Amin. Ini diingatkan supaya Matius 7 dari ayat 21 itu jangan terjadi dalam hidup kita.
Jangan sampai di saat nanti Tuhan Kristus datang ditolak. Aku tidak kenal kamu. Orang itu mengatakan, aku menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Aku mengadakan mukjizat, aku bernubuat. Jangan sampai ditolak. Kenapa ditolak? Memegahkan diri, sombong. Tolong ini diingat, kebenaran firman ini semuanya itu kasih karunia Allah. Jadi kalau sudah ada bibit-bibit kesombongan, kecongkakan, kita teliti lagi sekarang. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, terus disambung lagi ayat 22 sampai 23. Silakan. Galatia 5 ayat 19 mulai. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini yang perlu ditanggalkan. Yang membuat rohani mati itu ayat 19 sampai ayat 21 itu. Sekarang ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini kalau dalam pribadi seseorang itu ada Roh Kudus, ada buahnya, ada kasih, sukacita, ada damai dan sejahtera dalam hidupnya. Kesabaran dia miliki, ada kemurahan, murah dalam memberikan kesempatan orang yang berdosa itu untuk menjadi baik, untuk menjalankan kebenaran, murah dalam memberikan perhatian untuk sesama. Jadi kalau saudara dilengkapi dengan kuasa, pada akhirnya milikilah buah-buah roh ini. Ada kebaikan, ada kesetiaan dalam pribadi orang itu, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini kalau buat Roh Kudus. Kasih Allah yang sempurna itu tidak cukup dia hanya menciptakan, tetapi dia memelihara. Belum cukup sampai di situ. Pemeliharaan sampai umat itu masuk surga, dia turunkan Roh Kudus. Turunkan Roh Kudus untuk membimbing umat itu. Kalau umat itu dipilih menjadi imamat yang rajani, menjadi alatnya, dilengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Amin. Jadi kalau nanti dilengkapi hari-hari yang akan datang ini, perlengkapan rohani, perlengkapan jasmani, kemuliaan, kekayaan jasmani dan rohani, saudara tetaplah memiliki kelembutan hati, memiliki kesabaran, memiliki penguasaan diri. Hatinya tetap damai, ada kerendahan hati, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan pada Tuhan. Itu kasih Allah yang sempurna membimbing umat itu sampai nanti kelak masuk di surga. Amin. Ingat loh saudara, kalau saudara nanti mendapatkan karunia kesembuhan, mendoakan orang yang didoakan sembuh, setiap mendoakan orang sakit sembuh, terjadi mukjizat dan sebagainya,
Ingat, itu kasih karunia. Jangan ada yang berbangga diri. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sebab itu pujian mengatakan, ku buka hati Tuhan untuk Roh-Mu bekerja. Kasih Allah yang sempurna bekerja dalam hidup kita. Ingat, dulu sudah mati, sekarang hidup. Dulu sudah mati, sekarang bisa bergerak. Sekarang bisa berarti dipakai oleh Tuhan. Kalau pemakaian Tuhan itu seperti yang dialami oleh Yusuf, Yusuf memiliki kelembutan hati. Tapi ingat saudara, sebelum Yusuf itu muncul, terjadilah itu goncangan-goncangan terjadi. Yusuf akhir zaman dipersiapkan akan dipakai Tuhan. Bersihkan hati, manfaatkan korban Kristus, biar Roh Kudus bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini.
kami menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, peduli kami, dengan kuasa Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu sempurna, kasih Allah sempurna, menghidupkan iman, pengharapan dan kasih kami kepada-Mu, sehingga kami berdamai rukun dengan Allah. Kami menjadi penurut-penurut. Kami selalu menikmati kasih karunia Tuhan. Engkau menghidupkan kami, Engkau membangkitkan kami, dan Engkau menyediakan tempat di surga. Oleh karena Yesus Kristus telah menghapus dosa-dosa kami, Engkau juga menjadikan, melengkapi para hamba-Mu dengan 9 karunia Roh Kudus, dengan 9 pekerjaan kasih yang ajaib, dengan 9 jabatan yang rohani, dengan 9 buah-buah Roh Kudus limpah dalam kehidupan kami, melengkapi alat-alat-Mu pada kejaran ini. Dan kami percaya Engkau yang menyertai para rasul, menyertai para nabi, menyertai Yusuf, Engkau juga menyertai kami semua. Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu. Kami percayakan janji-janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Kau kuduskan, Kau berkati perjamuan suci ini dengan kuasa kebangkitan-Mu, dengan kuasa darah Yesus, dengan anugerah damai dan sejahtera dari tempat yang maha tinggi, dari tahta Allah mengalir kasih Allah yang sempurna. Imam yang mulai Kau berkati dengan kuasa-Mu, menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Kita akan tepuk Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan, kasih Allah yang sempurna. Kami peringati lewat kami makan perjamuan suci saat ini. Terima kasih Bapak. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kita akan cawan minuman bertetes-tetes darah Tuhan. Dengarkan firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus.
Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala dosa-dosa diampuni, segala sakit penyakit disembuhkan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa mukti-mukti sambil bertolong, selamat dengan kuasa titik ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Anugerahkan kekuatan baru saat ini mengalir dalam kehidupan beliau. Tuhan Yesus, terima kasih. Seluruh persembahan anak, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan yang mereka serahkan kepada melalui penggembalaan, kami unjukkan kepada Tuhan menerima baik persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan kami haturkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dalam kehidupan anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah diberkati dari TK, SD, SMP, SMA, yang di perguruan tinggi Tuhan memberkati kuasa dan kasih Tuhan. Segala yang diusahakan anak-anakmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji syukur bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.